Assalamualaikum sobat satelit Parabola Digital. Oke, pada video kali ini saya ingin membahas tentang kenapa MNC Group tidak dapat hak siar Piala Dunia 2022 Qatar. Oke, jadi tadinya saya sudah sempat positif ya. Ini sepertinya MNC Group akan dapat hak siar Piala Dunia di akhir-akhir menjelang peluit pertama, atau bahkan kalau kita lihat di tahun 2018 saat itu dipegang oleh Transvision secara eksklusif ya. Itu banyak juga yang bingung karena Transvision saat itu masih parabola mini Q-band. Jadi nggak apa-apa ya, kita intermezzo atau flashback dulu ke belakang. Saat itu 2018 Transvision mempunyai hak siar eksklusif. Jadi hanya di Transvision aja melalui parabola mini. Mereka kan nggak punya ya parabola C-band yang besar yang jaring. Mereka nggak punya, jadi hanya parabola mini aja. Udah gitu kalau hujan otomatis hilang siarannya, hilang sinyalnya, nggak bisa nonton. Tapi ya dengan strategi pengalaman dari MNC Vision melakukan negosiasi, akhirnya bahkan ini sudah melewati pertandingan pertama kalau nggak salah gitu ya. Udah lewat, udah mulai, udah buka gitu ya. Dan ternyata MNC Vision akhirnya baru mendapatkan hak siarnya. Jadi kalau udah MNC Group dapat hak siarnya, itu udah otomatis di MNC Vision, Indovision gitu ya. Teman-temannya itu banyak ya grupnya dulu. Kalau sekarang hanya MNC Vision aja. Terus K-Vision otomatis karena memang sudah dimiliki atau diakuisisi oleh MNC Group, jadinya K-Vision juga bisa menyiarkan Piala Dunia 2018. Jadi saat itu harga paket dari Transvision untuk menyiarkan Piala Dunia, ingat saya itu sekitar 1 juta sampai 1,1 bahkan lebih ya. Jadi tergantung situasi dan lokasinya juga gitu. Jadi mereka paham bahwa Transvision ini kemungkinan ya, ini semuanya pendapat saya pribadi ya. Jadi ibaratnya lagi membahas dunia khayalan saya deh. Jadi mereka kayaknya tahu kalau Transvision kayaknya nggak balik modal nih untuk beli hak siar Piala Dunia. Jadi memang targetnya Transvision saat itu adalah karena nggak ada yang beli hak siar Piala Dunia di Indonesia tahun 2018 itu memang nggak ada yang beli. Akhirnya Transvision emang ngajukan diri. Tujuan utamanya itu baik agar masyarakat Indonesia itu bisa nonton atau merasakan euforianya Piala Dunia 2018. Jadi tujuan utamanya untuk itu, untuk kebaikan. Jadi nggak mikirin balik modal. Seingat saya sih gitu, nggak tahu siapa yang bilang ya. Jadi ya udah mereka beli, tapi akhirnya mungkin mereka lihat juga budgetnya ya, wah kayaknya minus banyak gitu kali gitu ya. Terus akhirnya di-share lah hak siar Piala Dunia tersebut ya, di-ecer lagi tuh ke provider-provider lain. Jadi itu yang terjadi karena memang dari yang namanya Liga Inggris yang waktu itu Big TV baru keluar langsung beli hak siar Liga Inggris, ya menurut saya itu sama dengan bunuh diri karena perhitungan mereka ya salah ya. Di Indonesia itu memang masyarakatnya banyak, jadi hitungnya per kepala itu ibarat dibagi 4 deh, itu pun nggak kurang dari 2% zaman itu, saat itu ya, kurang dari 2%, bahkan 1% gitulah ya, yang menggunakan parabola berlangganan saat itu ya. Jadi yang namanya hak siar Liga Inggris, terus itu udah ganti-ganti ya ke Orange TV, Big TV, MNC Vision yang waktu itu pegang 3 tahun berturut-turut tuh MNC Vision. Itu kalau bisa dibilang yang balik modal tuh mungkin dikit. Apalagi kalau provider-provider baru itu pelanggannya kan dikit. Ibarat Transvision aja walaupun bertahan sampai sekarang karena memang pelanggan mereka royal yang langganannya ibaratnya langsung diamond pakai termahal gitu ya, langsung kredit potong gitu ya, jadi nggak berasa gitu. Jadi itu yang membuat mereka bertahan. Tapi kan kalau untuk Piala Dunia hak siarnya mahal, otomatis perhitungannya ya harusnya banyak juga nih masyarakat yang langganan Transvision saat itu. Jadinya secara perhitungan akhirnya dijual yang harganya itu adalah 1 jutaan seingat saya. Jadi otomatis itu udah perhitungan misalkan berapa persen yang berlangganan dari total semua Transvision. Ibaratnya bisa untung atau balik modal ya dari harga sejuta tersebut. Terus kemudian di 2022 dipegang oleh Next Parabola. Dijual dengan harga 799 atau genepin aja biar enak ngomongnya 800.000. Oke, ini termasuk dalam perhitungan pastinya ya, perhitungan masyarakat Next Parabola ini penggunanya ada berapa totalnya, terus dibagi kira-kira yang langganan ada berapa. Jadi mereka mendapatkan kalkulasi yaitu 800.000. Mungkin memang di depannya udah ada yang pre-order gitulah ya, tapi udah aktif dari itu juga sih karena bonusnya ada, bonus yang sudah bisa ditonton sebelum Piala Dunia gitu yang didapatkan. Itu mereka jual murah dulu di depan tuh sampai akhirnya sekarang harga fixnya adalah saat sudah mulai Piala Dunia adalah 800.000. Dan menurut saya ini cukup berani ya. Ibaratnya mereka udah ngambil Liga Inggris loh kemarin loh. Yang ngambil Liga Inggris terakhir mola aja ya, sobat tahu ya. Akhirnya nggak kuat tutup terus diambil alih lagi oleh Next Parabola. Terus sekarang dia ngambil Piala Dunia. Jadi saya lihat ini dananya kuat sekali, Next Parabola ini kuat sekali karena memang dipegang MTech.
MTech Group itu nggak main-main ya, SCTV, Indosiar, sekarang ada Moji TV, terus Mentari TV. Ini memang perusahaan yang bukan apa ya, bukan yang standar, memang yang luar biasa lah ya, karena ya yang luar biasa tuh kayak Transgroup, terus MNC Group, terus kemudian MTech, terus ya ada ya FIFA gitu ya, TV nama ANTV, tapi sudah jarang. Bahkan ANTV mau jalanin bola lagi itu juga kayaknya menarik, karena dulu zamannya ANTV itu ya home of football. Tapi sekarang ya mudah-mudahan mereka bisa balik lagi nantinya ya. Oke, kita balik lagi ke bahas Piala Dunia. Jadi menurut saya ini terlalu percaya diri sekali ya Next Parabola, sehingga di saat hari-hari akhir MNC Group nggak dapetin hak siar. Kalau saya yakin pasti MNC Group memperjuangkan tuh di hari-hari akhirnya seperti biasa kemarin-kemarin lah ya, ibaratnya dapat tikungan terakhir. Tapi ternyata sampai saat ini udah berapa hari pertandingan ini nggak dapet. Nah itu dia, berarti memang Next Parabola bener-bener wow, susah saya menyebutkan kata-kata di atas, luar biasa, epic mungkin ya, epic banget. Udah Liga Inggris diambil, Piala Dunia diambil juga dalam waktu yang berturut-turut. Jadi mereka ibaratnya memang masih bakar uang investasi lah ya, untuk mengambil market, memperluas market mereka. Walaupun nanti kemungkinan Piala AFF atau piala lainnya presiden itu biasanya diambil oleh MNC Vision. Jadi ya otomatis masyarakat mungkin nanti jadi punya 2 receiver kayak 2 HP gitu ya zaman sekarang ya, jadi punya 2 receiver yang tinggal switch terus ditambah lagi set top box digital. Jadi 3. Kalau kita berharap set top box TV digital bisa menyiarkan semua liga, ya tetap aja untuk wilayah-wilayah terpencil yang jauh dari pemancar itu pasti butuhnya parabola. Di Indonesia itu wilayah geografisnya perbukitan, terus lembah, itu sebenarnya nggak cocok juga sih buat UHF. Jadi bagi sobat yang sekarang mengharapkan TV digital, kalau siaran analognya aja jelek dulu ya, atau nggak ada sama sekali, sulit untuk berharap. Memang kedepannya ada, tapi nggak tahu kapan. Itu akan dibangun pemancar-pemancar yang kemarin sudah deal dengan pihak-pihak, misalkan di Bali entah dipegang Trans7 atau siapa gitu. Jadi udah ada vendor-vendornya. Mereka tuh banyak yang mundur untuk wilayah-wilayah terpencil karena mereka harus ngebangun di sana, dan mereka nggak tahu apakah ada sewa iklannya, ada yang nyewa di sana iklannya, atau bakal balik modal apa enggak. Akhirnya itu semua banyak yang dikembalikan, ya mau nggak mau akan ditangani oleh TVRI ya, pakai uang negara pastinya, dibangun tower-tower pemancar gitu. Jadi ya mereka MNC Group, MTech atau perusahaan swasta TV lain itu yang nyewanya jadi ke tower TVRI. Ya mudah-mudahan nanti bisa balik modal ya dari sana. Jadi menurut saya epic banget Next Parabola perjuangannya sampai saat ini. Bahkan iklan yang masuk TV dari awal itu adalah Next Parabola di Liga Dangdut Indonesia. Bahkan orang nggak tahu Next Parabola itu apa saat itu ya. Jadi udah masuk dan diajak teknisi-teknisi mereka untuk masuk ke sana perwakilan. Sayangnya waktu itu keluarga saya lagi sakit, jadinya saya nggak bisa ikut datang walaupun saya sebenarnya diundang. Dan langsung diwawancarai langsung di sana, nggak tahu deh gimana rasanya. Menurut saya luar biasa sih memang perjuangan mereka Next Parabola dari Next Media dulunya memperluas ke parabola, beli Matrix yang waktu itu Matrix dituntut lupa saya 7,7 triliun atau berapa gitu ya dituntut. Akhirnya dibeli oleh Next Parabola, diakuisisi lah ya. Diakuisisi oleh Next Parabola dan sekarang terus diperbesar sampai saat ini. Amazing. Oke, jadi itu sih pendapat saya kenapa MNC Group gagal mendapatkan hak siar Piala Dunia. Padahal kalau MNC Group berhasil, otomatis Kavision ada, terus ya biasanya akan nyebar kemana-mana tuh. IndiHome biasanya juga ikutan ada gitu ya Piala Dunia, tapi IndiHome ya bisa langganan dari video.com sekarang. Oke, yaudah sampai di sini aja informasinya. Semoga informasi ini menambah wawasan sobat. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ya. Sampai jumpa kembali. Salam sobat satelit Parabola Digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.